Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu Guru yang senantiasa dirahmati Allah. Salam jumpa kembali di SMP Negeri 1 Ulu Belu. Jadi di video kali ini kami akan menyampaikan tanda kutip berita, kurang baik, dari Kementerian Pan-RB, untuk seluruh honorer di seluruh Indonesia. Termasuk teman-teman guru yang ada di daerah. Baiklah, untuk lebih jelasnya silahkan simak penjelasan dari rekan saya, Guru Abad 21. Nah, baru-baru ini kami mendapatkan edaran resmi, Bapak Ibu. Ini surat resmi dari Kementerian Pan-RB yang pertanggal 31 Mei 2022, Bapak Ibu ya. Jadi masih sangat baru. Ini ditujukan kepada pejabat pembina kepegawaian ya di kementerian dan lembaga baik di pusat maupun di daerah, Bapak Ibu. Nah, dalam edaran ini Bapak Ibu ada 5 poin penting penyampaian dari Pan-RB untuk termasuk diantaranya untuk pemerintah di daerah, Bapak Ibu. Yang pertama adalah Pemda diminta melakukan pemetaan pegawai non-ASN di lingkungan instansi masing-masing dan bagi yang memenuhi syarat dapat diikutsertakan di seleksi CPNS maupun P3K, Bapak Ibu. Jadi diminta melakukan pemetaan. Yang kedua adalah ini yang kurang membahagiakan. Pemda juga diminta menghapuskan jenis kepegawaian selain PNS dan P3K di lingkungan instansi masing-masing dan tidak melakukan perekrutan pegawai non-ASN, Bapak Ibu. Nah, jika daerah membutuhkan tenaga seperti pengemudi, tenaga kebersihan, atau satuan pengamanan, ini bisa dilakukan melalui outsourcing ya atau tenaga ahli daya dari pihak ketiga oleh pihak ketiga, dan status tenaga ahli daya outsourcing tersebut bukan merupakan tenaga honorer. Jadi bisa misalnya butuh tenaga kebersihan atau keamanan atau pengemudi bisa dipekerjakan sebagai outsourcing, tapi bukan status honorer, Bapak Ibu. Dan yang selanjutnya ini di poin D, menyusun langkah strategis penyelesaian pegawai non-ASN yang tidak memenuhi syarat dan tidak lulus seleksi CPNS maupun P3K sesuai ketentuan perundang-undangan sebelum batas waktu 28 November 2023, Bapak Ibu. Jadi paling lambat 28 November 2023 nanti Bapak Ibu tidak akan ada lagi status honorer termasuk diantaranya di daerah seperti itu. Dan bahkan di di poin ke E disebutkan bahwasanya bagi pejabat pembina kepegawaian yang tidak mengindahkan amanat ini itu bisa diberikan sanksi berdasarkan ketentuan perundang-undangan, bahkan bisa menjadi temuan pemeriksaan bagi pengawas internal maupun eksternal pemerintah, Bapak Ibu. Nah, ini yang menjadi informasi kurang menyenangkan tentunya untuk teman-teman guru di sekolah, karena kita ketahui saat ini masih banyak status honorer. Dan juga belum ada kepastian apakah 2023 nanti, tahun ini dan tahun depan 2023, teman-teman honorer ini sudah berubah statusnya menjadi ASN, baik CPNS maupun P3K. Kalau misalnya sampai 2023 belum menjadi P3K atau CPNS, maka otomatis tentu pertanyaannya adalah bagaimana nasib teman-teman honorer selanjutnya yang sudah lama mengabdi misalnya. Ya, kita berharap semoga 2022 ini dan 2023 ini menjadi kesempatan besar untuk teman-teman honorer, guru honorer menjadi ASN ya, termasuk P3K. Jadi Bapak Ibu silahkan dimanfaatkan kesempatan seleksi P3K tahun ini dengan semaksimal mungkin, karena kita ketahui sesuai dengan surat edaran ini 2023 ini sudah resmi dari Kemenpan RB bahwasanya tidak ada lagi honorer paling lambat itu 28 November 2023, Bapak Ibu.